Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islahul Abdi, NIM 20086045, Prodi Penjaskesrek. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan senam. Senam adalah suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. 2. Jelaskan sarana dan prasarana yang ada dalam senam. A. Senam artistik. 1. Rings atau gelang-gelang. 2. Pommel horse atau kuda-kuda pelana. 3. Floor exercise atau lantai. 4. Parallel bar atau palang sejajar. B. Senam akrobatik. 1. Uneven bars atau palang bertingkat. 2. Horizontal bar atau palang tunggal. 3. Balance beam atau balok keseimbangan. 4. Lapangan atau gor. C. Senam ritmik. 1. Ritmik gimnastik ball. 2. Pita. 3. Hula hoop. 4. Gada. 5. Lapangan atau gor. D. Senam aerobik. 1. Kaset senam. 2. Speaker senam. E. Senam trampolin. 1. Trampolin. 2. Lapangan trampolin. 3. Jelaskan alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. A. Putra. 1. Meja lompat atau kuda-kuda lompat. Alat yang digunakan untuk pertandingan senam artistik. 2. Lantai. Pesenam putra melakukan rangkaian gerakan pada sebuah permukaan dengan ukuran 12 meter x 12 meter. 3. Kuda-kuda pelana. Gerakan dilakukan di atas alat yang bernama kuda-kuda pelana, yang di tengah-tengahnya dipasang dua pelana atau pegangan dengan jarak 40-45 cm. 4. Gelang-gelang. Gelang-gelang biasanya tergantung pada kawat kabel setinggi 5,8 meter dari permukaan lantai dan disesuaikan dengan ketinggian sehingga pesenam mempunyai ruang untuk bergantung dengan bebas dan berayun. 5. Palang sejajar. Pesenam putra tampil di dua buah palang yang sedikit lebih lebar dari lebar bahu dan biasanya mempunyai tinggi 1,75 meter, sementara melakukan sejumlah seri ayunan keseimbangan gerakan pelepasan dari alat yang membutuhkan kekuatan dan keseimbangan yang baik. 6. Palang tunggal. Sebuah palang baja tebal yang diameter 2,4 cm dengan ketinggian 2,5 meter dari permukaan merupakan alat yang harus digunakan oleh pesenam melakukan gerakan keahlian rilis, gerakan berputar, dan perubahan arah. 4. Jelaskan kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam. A. Kekuatan. Kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan alat untuk menerima beban sewaktu bekerja. B. Kelenturan. Kelenturan merupakan efektivitas seseorang dalam penyelesaian diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. 5. Jelaskanlah kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Daya ledak merupakan salah satu dari komponen biometrik yang penting dalam kegiatan olahraga, karena daya ledak akan menentukan seberapa keras orang dapat memukul, seberapa jauh orang dapat melempar, seberapa cepat berlari, dan sebagainya. 6. Jelaskan secara jelas bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan bulat, V, dan sudut. Latihan rolling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
rolling ke depan dengan sikap awal jongkok, dan rolling ke depan dengan sikap awal berdiri. Jelaskanlah fase pelaksanaan gerakan rolling ke depan bulat, V dan sudut. Rolling ke depan bulat. 1. Sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. 2. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. 5. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegang mata kaki dan berusaha bangun. 6. Kembali berusaha bangun. Rolling ke depan V. 1. Sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. 2. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus seperti membentuk huruf V. 5. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah depan antara kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. 6. Kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Rolling ke depan sudut. 1. Sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. 2. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus rapat ke depan. 5. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah luar samping kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. 6. Kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. 8. Jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke depan. 1. Penempatan tangan terlalu jauh ke depan sehingga kaki susah untuk mendorong. 2. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke depan. Hal ini disebabkan ketika sikap tubuh kurang bulat. 3. Salah satu tangan yang menumpu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. 4. Posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. 5. Posisi mengguling menjadi tidak lurus karena arah tangan tidak lurus. 6. Dagu tidak sampai menyentuh dada sehingga sering terjadi cedera leher. 7. Keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. 8. Kurangnya tumpuan berat badan ke tangan sehingga susah untuk melakukan tolakan. 9. Jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke belakang. 1. Penempatan tangan terlalu jauh ke belakang, tidak bisa menolak. 2. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. 3. Salah satu tangan yang menumpu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. 4. Posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. 5. Keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. 10. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan dan cara melakukan sikap kapal terbang dan serta kayang dan sikap lilin. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam posisi kesetimbangan maupun dalam keadaan
statik atau dinamik, serta menggunakan aktivitas otot yang minimal. Sikap kapal terbang. Langkah-langkahnya: 1. Berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. 2. Rentangkan kedua tangan ke samping lurus sejajar bahu. 3. Bungkukkan badan ke depan sejajar dengan lantai. 4. Salah satu kaki diangkat lurus ke belakang hingga membentuk sikap kapal terbang. 5. Tahan selama beberapa detik. Kayang. Langkah-langkahnya: 1. Badan diposisikan dengan berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. 2. Kedua tangan masing-masing diposisikan berada di samping kaki. 3. Kedua tangan secara bersamaan digerakkan dengan mengayunkan tangan ke belakang. 4. Kepala ditengadahkan, kemudian badan melenting ke belakang. Posisi telapak tangan harus menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik. 5. Bagi pemula, untuk membantu proses melakukan kayang dengan posisi awal berdiri, dapat menggunakan bantuan tembok. Sikap lilin. Langkah-langkahnya: 1. Pertama, berbaringlah terlentang dengan kedua tangan berada di samping badan dan pandangan menghadap lurus ke atas. 2. Kaki dirapatkan supaya pada saat diangkat ke atas posisi badan dapat seimbang. 3. Angkat kedua kaki lurus ke atas masih dalam keadaan rapat. 4. Jadikan kedua tangan Anda sebagai penopang pinggang serta pundak dan sikut tangan sebagai landasan. Pertahankan sikap lilin ini hingga beberapa menit. 5. Gerakan yang terakhir yakni cara mendarat. Kedua kaki harus tetap dalam keadaan rapat dengan gerakan pinggul didorong ke depan lalu diikuti dengan bagian badan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.